Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak Udin, memulai ujian kompre pada pagi hari ini, seperti Hmm. teman-temannya yang kemarin, kita mulai dengan baca tulis Al-Quran, Pak Udin. Silakan Pak Ya, Pak. Udin menyiapkan kertas HPS dan spidolnya. Ya, sudah, Pak. Sudah Siap. ya? Oke, Sudah. sekarang silakan Pak Udin, kalau teman-teman yang kemarin menulis surah yang pendek, sekarang Pak Hudin menulis surah yang paling panjang pada Al-Quran, tapi ayat kedua saja. Iya, Pak. Surah Ya. Al-Baqarah ayat kedua. Ya. Tanzi, Sudah, Pak. oke. Silahkan ditulis Pak Udin. Ya, Surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. ya, sudah, Pak. Zalikal kitabula Raiba fihi hudal alim. lil muttaqin. Ayat keduanya, Pak. Ya, mudah. Zalikal kitabula takin. Pak Rodi dengan Nur Hijran silahkan keluar dulu, Pak. Ah, ya. Sudah, Pak. Silahkan diangkat, Ya, Pak. sudah, Pak. Ya. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Silakan diturunkan, Pak. Terima kasih. Kita Ya. lanjutkan dengan membaca surah Al-Qur'an. Silahkan Bapak siapkan Al-Qur'an Bapak. Pak Hudin akan membaca surah Quran, surah Al-Jum'ah. Silakan, Pak. Ayat 1 dan 2. Surah Al-Jum'ah. Karena hari ini hari Jumat, Pak. Surah Al-Jum'ah. Ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملائكة Kudus sil azizil hakim. Ya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, Pak Udin, mungkin bacaan Al-Quran ini Pak Udin sama dengan kita eh, berolahraga, Pak Udin. Kita bisa main bulu tangkis atau main olahraga lain. Kalau kita tidak biasakan, akan terbata-bata, akan lekas capek kalau olahraga. Kalau kita mengaji ini, kalau kita biasa baca Yasin saja, nanti Ya, membaca surah yang lain agak beda rasanya. Jadi ya, kalau betul Pak. bisa lebih dilancari lagi. Iya betul. Terutama surah-surah yang biasa kita baca. Surah Al-Jumu'ah ini berkaitan dengan Asmaul Husna nih Pak, pelajaran kelas 4. Iya Ya, betul ya Pak Pak. ya. Iya Pak. Ya Pak, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Pak. Bapak kemarin sudah membuat modul ajar. Sudah Pak, Iya, ada modul sudah ajar ya. Pak. Silahkan Iya. Bapak ceritakan isi modul ajar Bapak. Isi modul ajar Pak. Iya, apa saja isinya di modul ajar itu Pak? Oke. Ya, Pak. Yang pertama Pak, ada informasi umum. Ya, Ya, sudah tuh kompetisi awal, ada profil pelajar Pancasila. Setelah itu ada sarana prasarana Pak, target peserta didik, model pembelajaran, terus ada tujuan pembelajaran,
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Setelah ada pertanyaan pematik, Mak. Setelah itu kegiatan pembelajaran, Mak. Di kegiatan pembelajaran ada kegiatan langkah-langkah persiapan, kegiatan pembuka, setelah itu kegiatan inti, Mak. Sudah itu oh, pembagian kelompok atau kerja kelompok siswa, ada refleksi siswa atau tanya jawab. Yang terakhir kegiatan penutup, ada kesimpulan. Setelah itu doa penutup, ada umpan balik atau evaluasi singkat, Pak. Eh, Pemberi tugas, dan terakhir ada asesmen, Pak. Ya. Dan lagi, terakhir itu sudah. Ya, Pak. Oke, baik. Ya. Tadi Bapak menyampaikan ada kompetensi awal, ada tujuan pembelajaran. Tapi sebelum itu ada yang paling atas sekali, Pak. Ada paling atas sekali itu ada informasi umum, ada nama penyusun, ada Ya, betul, Pak. institusi, ada tahun penyusun. Nah, itu apa namanya itu, Pak? Itu bagian dari identitas Ya, modul. Di ya, dalam modul identitas ajar modul, tuh, Pak. Pak, wajib ada Ya, identitas. ya, betul, Kalau Pak. tidak ada identitasnya, tidak tahu nanti ini pelajaran apa, kelas Hmm. berapa, harus ada identitas. Itu Ya. pada dasarnya modul ajar tuh ada 6, ada Hmm. 6. Cuman sebagian sudah Bapak sampaikan. Yang tadi yang awal tidak Bapak sampaikan yaitu identitas. Yang Ya. juga saya sampaikan kemarin pada waktu peer teaching bahwa Hmm. sebaiknya identitas itu ditambahkan cover dan kop pada awal halaman awal pada modul ajar. Oke. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Tadi Bapak sudah sampaikan juga tujuan pembelajarannya dengan teman-temannya yang lain. Setelah itu ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran itu kan ada pendahuluan, ada Hmm. inti, dan ada penutup. Nah, itu kan di pendahuluan Bapak tahu apa isi-isinya, di kegiatan inti Bapak tahu apa isi-isinya, dan di penutup ada isi-isinya. Itu bagian-bagian dari modul ajar. Setelah itu ada juga media pembelajaran. Nah, jadi Bapak di modul ajar Bapak menggunakan media apa? Apa medianya, Kan Pak? video, Pak. Cuma saya tidak ada. Video. Ya, Apalagi, Pak? Kan banyak tuh. ya, ada video, ada kaligrafi apa namanya itu. Nah, Kaligrafi. cuman ya, Apalagi, Pak? Itu yang berupa digital kan bisa kita sekarang ini kan ya, zaman yang menggunakan digital. ya, Jadi pakai di modul fokus. sebaiknya di modul ajar Bapak itu juga disampaikan link-linknya, misalnya materi ajar tentang Asmaul Husna. Jadi Bapak buka buku digitalnya, disimpan linknya, dimasukkan ke dalam modul ajar. Biar nanti pas kita mengajar, kalau nul tinggal kita buka linknya terbuka dia. Jadi kita tidak susah lagi, tidak sibuk mencari file-file lagi. Dia sudah berada di pada modul ajar kita. PPT yang Bapak gunakan sewaktu peer teaching itu termasuk media ajar juga, Pak. Habis itu asesemen. Nah, di dalam modul ajar harus ada juga asesemen. Asesemen itu apa, Pak? Penilaian peserta didik, Pak. Penilaian. Penilaian tuh terbagi tiga. Apa saja, Pak? Penilaian apa saja, Pak?
Eh, ada formatif. Ya, formatif itu penilaian yang seperti apa, Pak? Nah, selain formatif apa, Pak? Ada sumatif. Ya, ada sumatif. Yang Ya, terakhir, yang dilakukan di awal. Namanya diagnostik. Ya, Pak. ya, Ingat ya, ya, Pak, ya, asesmen kita betul tuh Pak. di dalam modul ajar tuh ada tiga, tiga bagian. Ada yang kita laksanakan di awal, yang sering disebut diagnostik, ada di pertengahan atau sewaktu pembelajaran dimulai. Ada juga di akhir semester. Itu ya, Pak. Yo. Nah, yang terakhir ada referensi atau lampiran. Di lampiran Bapak di modul ajar Bapak ada lampirannya. Ada Pak lampiran di modul ajar Bapak. Lampiran di daftar pustaka loh Pak. Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka tuh eh, tidak termasuk dalam lampiran, dia di penutup gitu. Kalau di lampiran itu ada materi ajar. Materi Ya, ajar oh, Bapak. Setelah ya, itu ada contoh-contoh asesemen, baik itu asesemen diagnostik, sumatif ataupun formatif ada contoh-contohnya di situ. Dan juga ada juga tentang pengayaan dan remedial. Kalau Bapak mengajar menggunakan nggak pengayaan dan remedial? ya sebagian yang saya gunakan Pak. Bagian ya. Ya, Ya, mana yang siswa yang perlu kita remedialkan. iya. Oke. Jadi ada 6 tadi Pak ya. Ada 6 Ya, tentang modul ajar yang harus ada di modul ajar. Habis itu di dalam modul ajar itu Pak ada capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu ada beberapa elemen, khususnya wajib ada beberapa elemen. Terkhusus kita guru agama ada 6 atau 5 elemen. Nah, elemen apa saja Pak yang Bapak pernah dengar atau ketahui? Terkhusus di kurikulum Merdeka nih Pak. ya, kalau di Asmaul Husna capaian pembelajarannya siswa mampu me, apa namanya? Siswa mampu em, membaca Al-Malik misalkan. Setelah itu siswa mampu menjelaskan artinya. Ya, Ah, siswa ya. Jadi Pak, elemen itu kalau kita di guru pendidikan agama Islam ada elemen fikih. Yang pertama itu elemen Quran hadis karena setiap baik di kelas 1 sampai kelas 6 elemen Al-Quran hadis itu termasuk di bab pertama. Biasanya kan oh, kita membaca surah ada ya, ya, di bab ya. pertama. Baru nanti elemen fikih, elemen akidah akhlak. Oh Nanti iya ya, oh itulah ya. itu ada Ya, elemen-elemen. Nah, terakhir mantap. nanti ada di bab Ya, terakhir biasanya ada elemen sejarah Aska. pendidikan Islam. Biasanya Ya, cerita-cerita Nabi di bab terakhir. Itu iya ya, Pak. iya. Nah, Ya, itu ada di akidah ala, fikih ya, iya Quran betul. hadis Itu sudah tuh. elemen-elemennya. Iya iya. Saya Jadi, lupa tuh jadi Pak. setiap elemen itu ada capaian pembelajarannya. Hmm. Oke. Oke, Pak. Kita lanjutkan P5 Bapak di SD ya. Iya di SD Pak. Di SD Bapak sudah melaksanakan proyek P5, Pak. Pernah Pak. Nah ya, Ya, di semester ini ada Pak. gimana Pak? Di semester ini dilaksanakan. Ya, dilaksanakan Pak. Ya. Menurut Bapak apa tujuan P5 tuh, Pak? Dilaksanakan P5 di sekolah.
Tujuannya, Pak? Untuk seluruh anak apa kira-kira? Atau Oh untuk ya, sekolah? ya. Untuk seluruh anak menunjukkan karakter, Pak, Ya, yang menunjukkan termuat karakter. dalam struktur Pancasila, Pancasila, profil Pancasila, Pak. Iya, jadi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena di temanya itu atau di dimensinya, di dimensi P5 itu kan ada 6 tuh Pak. Ingat nggak Bapak? Dimensi P5. Ada lagunya biasanya kalau SD ini sering Pak nyanyi-nyanyi. Ingat nggak Ya, Bapak? ya, Beriman dan bertakwa. ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah, itu termasuk satu elemen. dan berakhlak mulia, Ya, mandiri, ya, bergotong dua, royong, tiga, kreatif, eh, ya, ber- berkebinekaan global, ya. Itu dan termasuk bernalar kritis. ya benalar Kristis. Itu termasuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Karena tujuannya tadi itu biar anak kita bisa atau mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dimensinya. Kalau temanya apa, Pak? Di sekolah Bapak, temanya apa? Tema gaya gaya hidup berkelanjutan, Mak. Ya, gaya hidup berkelanjutan ya, Pak. Ya. Ya. Yang lain kan dia ada tema untuk sekolah dasar tuh ada 6, Pak. Ada Hmm. 6, kalau di SMP ditambah satu jadi 7. Kalau di SMA SLTA ditambah satu lagi, atau SMK Ya. bekerjaan, kebekerjaan, pegaya, kan temanya tadi yang Bapak sebutkan ada satu yang dilaksanakan di sekolah Bapak itu gaya hidup berkelanjutan. Ada tema yang lain yang Bapak ketahui? Kearifan lokal, Pak, Iya, dan kewirausahaan. iya betul. Ada lagi Pak, ada bangunlah jiwa raganya, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Ya. rekayasa teknologi. Kalau di SMP dan SMA ada suara demokrasi. Kalau di gaya hidup berkelanjutan tuh apa ya yang dilaksanakan, Pak? Kalau menggunakan tema itu, Kami mengolah sampah, Pak, seperti olah contoh sampah, misalnya ya eh, botol aqua atau aqua gelas, kami ya, manfaatkan untuk bikin gambar gitu, bikin ya kerajinan lah. begitu ya, Pak. Oke. Hmm. Jadi di pelaksanaannya kapan, Pak? Di sekolah Bapak? Kami P5-nya? hari Sabtu, Pak. Berarti setiap hari Sabtu. Ya, cuma gantian-gantian. Kadang hari Sabtu kaminya pengolahan sampah, kadang ada yang kewirausahaan. Misal diajar anak bikin kue, sudah itu dijual di sekolah itulah, Pak. Oh Jadi yang iya, pembelinya guru dan siswa. Misalnya kelas 1, kelas 6 hari ini, ya kelas 6 lah yang jualnya. oh, gitu ya, Pak. Jadi, Pak, Iya. pelaksanaan P5 itu ada bukan setiap hari Sabtu. Maksudnya boleh, boleh setiap hari Sabtu, setiap minggu itu boleh. Misalnya kita ambil hari Sabtu atau hari lain karena nanti kan biasanya hari Sabtu lah. Kalau hari Senin tuh kurang efek. Waktu belajar kita maksimal kalau hari Senin karena waktu anu kan. Kalau bisa juga kita pelaksanaannya itu per minggu, Pak. Per minggu. Jadi dalam satu bulan itu kita ambil minggu terakhir. Itu bisa juga dilaksanakan. Bukan saja setiap minggu per setiap hari Sabtu. Itu jatuhnya per hari. Ada juga per minggu. Ada juga per periode. Kalau per Ya. periode dilaksanakan akhir semester. Oke. Jadi tiga pelaksanaan P5 itu tiga bagian. Tapi kita di Iya. SD merata hari Sabtu tuh lah Pak. Hari Iya, Sabtu. betul. Kami hari Sabtu, Pak. Baik. Cuma kami yang per periode itu, Pak, kami gantian, Pak. Cuma sekolah kami belum dapat giliran. Oh gitu ya.
Ya, nanti diundang Kepseng semua, misalnya saya kan di Kecamatan Pasar Morobungo. Nah, Ya, nanti di Kepseng SD seluruh Kecamatan Pasar Morobungo, Korwil itu diundang ke sekolah, Pak. Cuma kami belum dapat giliran itu. untuk melaksanakan eh, pamer karya ya, Pak. Gelar Nah, karya. gitu kan. Oh Ya, iya, iya. Betul, betul. Oke, kita lanjutkan dengan Bapak PTK Bapak. Proposal ada, Pak? Ada Bapak buat. ada. Sudah. Berapa bab, Pak? Sampai bab 3 kalau nggak salah, Pak. Sampai bab 3 ya, Pak. Bab satu Ya. apa judulnya, Pak? Apa bab satu? Bab satunya apa? Pendahuluan. Ya, Latar belakang. kalau bab 2 apa diisinya di bab 2 tuh, Pak, di proposal Bapak? Kerangka teori. Ya, kalau bab tiganya, Pak, Eh, Rumusan masalah kalau nggak salah, Pak. rumusan masalah. Ya. Judulnya apa, Pak? Proposal Bapak. Upaya meningkatkan hasil belajar PAE pada materi Asmaul Husna dengan menggunakan metode indeks Carmatch kelas 4, Pak. Kami lokal ambil di kelas 4, Pak. Sempat ya. Oke. Ya. Oke, baik, Pak. Jadi proposalnya itu nanti dibaca-baca lagi, habis itu dipahami lagi, ditelaah lagi. Nanti setelah PPL nanti akan diminta penyelesaiannya itu nanti sampai bab berikutnya sampai dengan siklus 1, 2, dan 3 dan kesimpulan. Ya. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Ya, mudah-mudahan atas hasil ya. kompre ini bisa membawa Bapak ke langkah berikutnya yaitu PPL. Amin, amin, Ya. amin. Siswa berpikir kritis, Bu. Silakan Pak Ismail lanjutkan. Pembelajaran berbasis PJBL itu pembelajaran yang hampir sama sih dengan PBL, akan tapi PJBL ini eh, guru yang memberikan apa? se- Memberikan gambarannya, Bu. Hmm. Kalau Bapak Hasanil apa? Eh, Kalau PBL itu Bu, PJBL itu Bu, itu menuntut dari hasil karya Bu. Saya Bu. Ya, silakan. Kayak mana Ibu? Metode memecahkan permasalahan, Bu. PJBL yang saya tanya, bukan PBL, PJBL. Lanjutan dari PBL. PJBL pembelajaran yang berbasis ya, Bu. Hmm? Project, Iya, proyek. baru benar. Project. Ada bentuk Ya, Bu. fotonya. Ada hasilnya. Gitu loh. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, T5 ya, Bu, ya. lanjut. Bagaimana cara Bapak Ibu melakukan penilaian formatif? Apa itu penilaian formatif? Penilaian proses Bu. Penilaian langsungkan pada waktu proses berjalan gitu ya. Ya Bu. Oke. Lanjut. Angkat tangan yang bisa cepat. Bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Pendekatan, Bu. Saya, Bu. Silakan Ibu Pendekatan, Bu. Husna. Ibu Husna, Pendekatan, Bu. Pendekatan. Mm-mm. Pendekatan karena dia tidak bisa digabungkan dengan anak yang apa, Bu, yang tidak berkebutuhan khusus. Kalau Bapak Udin, cak mana emang? Iya, sama, Bu. Pendekatan kita harus berfokus dengan siswa tersebut, Bu. Oke. Selanjutnya, kalau menghadapi siswa atau memotivasi siswa yang kemampuannya rendah, bagaimana Bapak Ibu? Bu, Ya, silakan. ya kita memberi istilah itu, semula Bu, asesmen, Bu. Cuman kita memberi kesempatan kepada siswa itu, kita bina siswa itu untuk lebih maju, Bu, lebih mengerti, Bu, tentang pelajaran, Bu. Ya, Bu.
Saya, Bu, Ya, silakan coba. dengan cara remedial, Bu. Iya, betul. Remedial. Oke. Kalau cara Bapak Ibu menanamkan nilai berpikir kritis seperti apa? Silakan. Ya, Bu, Ya, silakan. Nengok secara TPA-an. kolaboratif, Nggak usah Bu, nengok TPA-an, nggak usah nengok TPA-an. Bagaimana? Mungkin dengan nah, cara Bu, banyak bertanya, Bu. Banyak bertanya, Hmm? agar supaya rasa keinginan tahuan dia tuh lebih timbul, Bu. Lebih menonjol. Mm-mm. Merangsang dia berpikir kritis Nah, begitu. Bu, nah, Bu, Iya, Bu. Ya, silakan, Cak Mano. dengan cara rasional dan objektif, Bu. Senang, Cak Mano tuh bentuknya. Dengan apa, Bu? Menganalisis, Bu. Terakhir ya Bapak Ibu, terakhir. Bagaimana strategi yang Bapak Ibu gunakan untuk mengelola kelas supaya berjalan pembelajaran kelas yang positif? Silakan. Bu, memberi kesempatan kepada siswa, Bu, untuk menyampaikan hasil pembelajaran, Bu. Yang lain coba Bapak Ismail kayak mana? Bu, Ya, Bu. boleh ulang Bu Ya, pertanyaannya? Bu. Bagaimana strategi Bapak Ibu mengelola kelas supaya tercipta kelas yang positif? Bu, saya, Bu, Ya, silakan. menciptakan kondisi kelas dulu, Bu, sebelum ngajar. Cak mana caranya? Dengan cara anak kan ribut, Bu, kita diamkan dulu, ice breaking dulu, menenangkan anak, memberi pengarahan yang baik. Oke, yang lain? Pak Udin, Cak Mano? Pendekatan dulu Bu. Menggunakan metode yang sesuai dengan siswa, Bu. Cak Mano tuh? Kan siswanya bermacam tipe tuh. Bisakah dengan satu metode? Mungkin dengan cara menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan pembelajarannya, Bu. Dilanjutkan juga dengan cara istilah sejenis main game ya, Bu. Game kartu atau apa, kartu yang berisi tentang tanya jawab itu, Bu. Hmm. Kalau Pak Hasan itu kayak mana? Melalui pendekatan kepada siswa dan kemudian kita mengajak mereka sama-sama untuk saling bersinergi antar bersama teman Bu. Lagi, Bu, Ya, silakan. Terakhir. berkomunikasi dengan siswa dulu, Bu. Terus Pendekatan. pendekatan. Ya. Oke, selesai Bapak Ibu. Ya. Bapak Iya, Bu. Ibu sudah saya anggap lulus daripada nanti saya Alhamdulillah, ya masukkan Allah. nilai di LMS dengan sangat parah, 60 kan parah ya. Ya. Jadi makanya Bu. terpaksa dikatakan ulang seperti ini. Mohon Terima kasih, maaf, Bu. terserah Bapak Ibu